ketika ada jam kuliah, aku kuliah. Ketika ada jam kerja, ya udah aku kerja gitu. Jangan terlalu menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang nggak penting sih kalau menurutku. Gitu. Karena dengan bekerja kita bisa dapetin relasi, kita bisa dapetin pengalaman, kita bisa banyakin portofolio. KPI Bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompos semuanya, balik lagi di KPI Bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. Udah lama banget nih kita nggak ketemu di segmen KPI Bercakap, dan di seterusnya KPI Bercakap akan nemenin kalian dengan topik-topik seru lainnya. Oh iya, mungkin masih pada asing nih. Kenalin dulu, nama aku Atta, aku sebagai wajah baru di KPI Bercakap. Sekarang kita sudah ditemani oleh narasumber yang jos keren pol. Beliau merupakan alumni tercepat terbaik KPI periode ini dan Ketua Kompos Batch 1. Mari kita sambut Mas Gandhi Muhammad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya, sebuah kebanggaan tersendiri buat saya ya. Akhirnya bisa main lagi ke Kompos setelah berapa lama ya? Udah terakhir main ke studio Kompos tuh kayaknya 3 tahun yang lalu. Waduh, enggak. Pokoknya udah lama lah, berbulan-bulan yang lalu lah. Kalaupun main ke lab paling cuma di depannya doang. Jarang banget Nggak main ke masuk studio. ke Komposnya. Iya, gimana sekarang studio? Udah ada karpetnya ya? Udah ada. Udah banyak ada. Peningkatan, semakin dingin, semakin nyaman. Mantap. Makin ngantuk dong. Oh iya lagi. Nah, apa kesibukan akhir-akhir ini, Mas Gandhi? Aku kesibukan akhir-akhir ini ikut jalan-jalan aja, kayak menikmati masa-masa setelah wisuda. Fresh ya kan? graduate ya, Iya. pengennya jalan-jalan dulu. Yang kebetulan terbaik tercepat ya. Padahal terbaik tercepat itu gara-gara aku itu ngurus untuk wisuda Agustus. Tapi kelewat deadline. Akhirnya aku ngumpul sebenarnya kan untuk wisuda Agustus, tapi masuknya itu ke wisuda November awal. Jadinya hitungannya kayak tercepat gitu. Berarti aslinya Agustus. Aku tuh awalnya pengen ngejar wisuda Agustus gitu kan. Tapi tersubmit dan terbacanya itu ya untuk November. Jadinya kan telat untuk Agustus, tapi paling awal untuk wisuda November. Dan kebetulan IPK aku lumayan tinggi, jadinya terbaik tercepat gitu. Ya, padahal sebenarnya aku kayak kuliah cuman mengalir aja sih. Tugas aja, ya. Dikerjain, ada jam kuliah berangkat gitu. Tiba-tiba jadi terbaik dan tercepat. Saya juga tidak mengira. Bukan seperti itu. Tepuk tangan dulu buat Mas Gandhi. Ya. Tapi kalau menurut aku pribadi itu sebenarnya kayak cuman bukan satu hal yang spesial sih. Kalau dalam kuliah ya mendapatkan titel terbaik, tercepat gitu. Karena pada dasarnya kalau aku sendiri ya, kuliah itu yang penting kamu punya pengalaman. Maksudnya ilmu-ilmu yang kamu dapetin di perkuliahan tuh benar-benar kamu praktekin. Nah, praktek itulah yang menurutku paling penting gitu daripada nilai di atas kertas. Kayak gitu. Oke, Sobat Kompos semuanya. Tema obrolan kita kali ini tentang dunia freelance dan jobs part-time bagi mahasiswa. Ntar kita bakal sharing-sharing sama Mas Gandhi. Gimana sih? Apakah kuliah sambil kerja itu worth it dan gimana cara manajemen waktunya? Oke. Mungkin bisa ceritain dulu Mas, awal-awal Mas Gandhi ini masuk ke dalam dunia kuliah sambil kerja inilah. Kan pernah jadi announcer radio, desainer grafis gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau aku tuh hidupnya mengalir aja ya. Mengalir maksudnya kalau ada kesempatan ya udah tak ambil gitu loh. Apa ya istilah untuk menyebut orang kayak gitu tuh, kayaknya opportunities gitu lah. Jadi ketika ada kesempatan ya udah diambil. Dan itu aku terapin ketika ada lowongan pekerjaan. Kalau bicara soal pekerjaan pertamaku itu kan sebagai desain grafis kan. Desain grafis. Nah, waktu itu aku jadi desain grafis itu di semester 1 kuliah. Jadi waktu itu pandemi kan. Pandemi di rumah aja, dan mungkin ada satu perusahaan gitu ya yang butuh desainer grafis gitu. Kebetulan itu ada temanku itu punya kakak
Nah, kakaknya lagi bikin usaha, aku boleh sebutin nggak ya? Nggak apa-apa lah, susu kurma. Oh, susu kurma. Nah, susu kurma pas COVID itu kan kayak booming banget kan. Iya, Ayo minum susu kurma, bisa bikin kamu tahan COVID. Nah, nggak kena COVID lah. Kayak gitu, paling nggak meningkatkan imunitas tubuh. Gitu. Nah, karena butuh promosi, akhirnya bilang ke aku kan ini ada perusahaan atau UMKM lah aku nyebutinnya ya, UMKM untuk susu kurma gitu. Boleh nggak kamu mau nggak kamu jadi desain grafisnya? Oh ya udahlah, karena aku waktu itu kayak baru lulus kan, habis itu kayak butuh pengalaman kerja juga, dan kebetulan aku suka banget tuh sama desain grafis. Ya udah aku ambil kesempatannya, dan waktu itu prinsipku bukan yang nyari uang ya. Gitu, karena di rumah aja kan, di rumah aja kayak ya udahlah, asalkan aku bisa belajar tuh udah sebuah nikmat gitu loh, gitu, nggak yang mikir muluk-muluk. Akhirnya aku terima kerjaan itu dengan niat untuk belajar, sambil ningkatin relasi, ningkatin pengalaman, sama perbanyak portofolio kayak gitu. Ya udah aku ambil aja. Tapi kan kuliah sendiri itu kan udah cukup padat ya Mas, dengan segala tugasnya segala macam. Betul. Awal kepikiran Mas Gandhi ini, aku pengen kuliah sambil kerja aja deh sampai lulus bahkan. Itu apa Mas? Aku tuh nggak pernah kepikiran aku kuliah harus sambil kerja. Aku nggak pernah kepikiran kayak gitu. Soalnya balik yang awal tadi, ketika ada kesempatan aku ambil gitu. Dan aku selalu menanamkan prinsip bahwa ketika ada kesempatan, termasuk kesempatan bekerja ya, itu tuh aku mikirnya tuh kesempatan untuk belajar. Gitu. Jadi ketika ada kesempatan untuk mengupgrade diri, ya udah kenapa enggak kita ambil, apalagi kesempatan itu sesuai bidang yang kita suka. Gitu. Dan ini disclaimer ya, ini mungkin hanya berlaku untuk aku gitu ya. Tiap orang itu beda-beda gitu. Ada yang emang kuliah sambil bekerja itu karena emang ada tuntutan gitu kan. Nah kebetulan aku ya bekerja karena ya ambil kesempatan untuk belajar kayak gitu. Nah soal kesibukan kuliah yang padat banget, terus dihadapkan dengan tanggung jawab kerjaan, aku selama ini gak begitu menemukan kesulitan sih. Justru enjoy aja gitu? Nah mungkin enjoy ya. Ketika ada jam kuliah, aku kuliah. Ketika ada jam kerja, ya udah aku kerja gitu. Dan sebenarnya pun juga nggak mungkin 24 jam itu kuliah sama kerja terus kan. Iya sih, benar. Ada waktu kosongnya gitu. Waktu kosong itu bisa dimanfaatin untuk tidur, atau mungkin istilah mudahnya untuk istirahat lah. Atau yang kedua itu bisa untuk upgrade skill gitu. Karena kalau kita cuman puas dengan kerjaan yang sekarang, ya misalkan kalau aku tadi kayak puas dengan desain grafisnya, otomatis mungkin susah banget ya untuk berkembang gitu, karena mungkin udah puas sama yang kita miliki kan. Jadinya aku memaksimalkan waktu kosong itu untuk upgrade skill, upgrade pengetahuan. Aku rasa mungkin kamu juga kayak gitu ya harusnya ya, ya nggak? Kalau aku pribadi mungkin sedikit-sedikit sih masih belajar kayak, kayaknya aku masih nyari tempat yang tepat untuk aku itu, pengen belajar ini gitu. Masih explore ya? Masih explore, butuh explore banyak sih, kayak gitu. Aku rasa explore itu juga suatu hal yang wajar sih, dialami oleh terutama mahasiswa semester awal ya. Iya, semester awal. Bahkan mungkin explore itu nggak bakal berhenti sampai kita meninggal kan. Iya, karena emang belajar sepanjang hayat kan. Aku kayak, Masya Allah sekali nggak sih? Masya Allah banget. Gitu. Tapi intinya adalah explore itu suatu hal yang wajar gitu. Tapi ketika kita explore tuh kan ada kalanya kita kayak mendalami sesuatu gitu kan. Ketika kita udah cocok sama satu hal, oke, kita dalamin gitu. Dan itu yang coba aku praktekin sih. Waktu aku kerja jadi desainer grafis itu juga aku banyak ngulik desain-desain dari orang lain. Terus aku bergaul dengan teman-teman ISI Jogja. Wah, itu sangat gitu. Membantu sih pasti. Dan waktu itu kan COVID, kita nggak yang bisa kenalan secara langsung gitu kan. Aku biasanya lihat temennya temen, kan kita punya temen nih, dan temennya teman kita itu kan ada banyak banget yang mungkin yang bisa desain atau yang bisa apalah gitu. Kebetulan temennya temanku ada yang bisa desain dan aku suka tuh sama desainnya.
aku DM. Ya itu tadi dengan niat belajar. Mungkin kalau kita ibaratkan orang zaman dulu tuh kayak berguru gitu loh, kayak melakukan perjalanan gitu loh, perjalanan untuk mencari ilmu gitu loh. Dan itu mungkin yang aku lakukan ya. Gitu. Kayak proses belajarku tuh kayak gitu. Ketika aku suka sama sesuatu, aku cari orangnya, ya udah aku tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan gitu. Kan atau juga belajar. Berarti nggak melulu belajar itu juga harus di kampus aja gitu. Betul, makanya aku tadi di awal kan bilang toh, kalau mendapatkan titel terbaik tercepat itu oke lah, itu mungkin suatu hal yang wah ya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang wah gitu. Menjadi wah ketika kamu antara pengetahuan, keterampilan, perilaku dan lain sebagainya itu selaras ya. Buat apa terbaik tercepat tapi pengalaman minim, terus cuma kupu-kupu aja gitu. Ya walaupun nggak salah juga sih kupu-kupu ya, tapi ada lebih baiknya tuh terampil juga, antara teori dan praktik tuh selaras lah. Tapi kan juga banyak nih mas teman-temanku di grup angkatan terutama kayak siapa namanya? Info, wah banyak sih. Ada banyak sih, nggak cowok nggak cewek, info magang lah, info loker dong gitu. Oke. Gimana sih mas, biar kita tuh nyari pekerjaan freelance ya terutama, itu yang tepat buat kita gitu. Apakah harus sesuai jurusan, apa yang ada ambil aja gitu. Oke. Jadi kalau menurut pengalamanku ya, sebenarnya pekerjaan itu bisa datang ketika kita dirasa sudah mampu untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau dalam konteksku tadi, kayak desain grafis, orang nggak mungkin nge-DM aku untuk jadi desainer grafis suatu tempat kerja gitu, tanpa tahu aku punya riwayat apa gitu. Tanpa tahu Mas Gandhi punya portofolio desain apa. Nah, gitu. kebetulan aku kan juga sering upload desain kan di media sosial gitu. Jadi aku pikir emang perlu persiapan dulu sih. Persiapan yang matang. Mudahnya itu kayak memantaskan diri lah. Kalau misalkan kamu pengen dapat kerja sebagai desainer grafis, ya kamu pantaskan diri kamu tuh sebagai desainer grafis. Kalau misalkan kamu pengen jadi misalkan jadi editor video gitu. Ya udah kamu memantaskan diri dulu aja sebagai editor video. Ketika kamu sudah pantas dan dirasa orang lain pantas, menurut aku pekerjaan itu bukan suatu hal yang sulit ya. Bahkan pekerjaan itu bakal datang gitu loh. Kalaupun harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, perjuanganmu tuh nggak lebih sulit daripada orang yang memulai dari nol. Menurutku kayak gitu. Tapi aku penasaran mas, pas awal-awal Mas Gandhi itu mulai jadi desainer grafis, itu klien pertamanya tuh dapat dari mana? Itu dari teman gitu. Oh, dari teman itu. Tapi setelah itu ada lagi. Ada lagi. Nah, setelah desain grafis dari temanku itu kan, habis itu aku mulai nyoba freelance kan. Maksudnya ada yang pesan apa, aku kasih, aku kerjain gitu kan. Dan setelah aku resign dari temanku itu, nggak beberapa lama itu langsung ada kok yang minta jasa aku gitu loh. Kamu ada aja. Bahkan sampai sekarang. Tapi kan aku karena itu ya, aku pengen explore yang lain gitu. Jadi aku mungkin kayak tunda dulu deh gitu. Apalagi usia aku kan masih usia muda kan. Gitu. Jadinya ya mumpung masih muda, belum ada tanggungan pasangan, tanggungan keluarga. Terus juga masih ada yang nge-backup gitu loh ya. Maksudnya orang tua gitu loh masih bisa nge-backup gitu. Itu aku jadikan kesempatan sih untuk explore sesuka aku gitu. Asalkan positif itu it's okay sih. Kayak gitu. Jadi pantaskan diri dulu. Sobat Kompos bisa ditiru nih. Jadi explore aja sebanyak-banyaknya gitu. Ambil aja apa yang ada gitu. Siapa tahu cocok, siapa bisa dilanjutin sebagai portofolio juga kan. Iya. Asalkan hal yang disukain ya. Karena aku pun juga nggak bakal nyangka gitu, oh ternyata bisa ya dapetin kerjaan sebagai desainer grafis. Soalnya kan berangkat dari aku suka aja ya. Ya aku suka, terus tiba-tiba dihubungin orang, udahlah. Gitu. Tapi pada saat, kan Mas Gandhi udah mulai dari semester 1 nih, kerja sambil kuliah sambil kerja. Nah itu, apa namanya, tantangan terbesarnya itu apa sih Mas? Tantangan terbesar emang memanage tenaga sih. Manage tenaga. Iya, kalau waktu kan mungkin kita bisa enjoy ya. Maksudnya udah ada jadwalnya gitu loh. Kuliah
oke udah ada jadwalnya, kita tinggal masuk. Kalaupun ada tugas kita tinggal kerjain. Terus ada kalau misalkan bekerja ya udah kita tinggal kerja. Tapi kan kita hidup ini nggak soal waktu doang kan. Ada tenaganya juga. Tenaga itu bisa habis kan. Iya benar. Kita udah tenaganya habis, masih harus kuliah, masih harus kerja. Itu kan menurunkan performa banget Iya toh. sih, benar. Nah, kalau aku sih harus pintar-pintar memanage tenaga. Tenaga itu kan kita bisa punya tenaga kalau kita kayak enjoy gitu kan. Jadinya jangan terlalu menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang nggak penting sih kalau menurutku. Kayak Termasuk healing. Nah, Itu juga termasuk berarti. iya. Nah, terus tapi sebelum itu mengalokasikan tenaga untuk hal-hal yang penting itu ya yang benar-benar yang pantas untuk kita pikirkan. Misalkan kita lagi ada masalah dengan seseorang yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin banget, ya udah kita nggak usah pikirin. Dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang bisa menguras energi. Gitu kayak konflik dengan orang, konflik dengan teman, konflik dengan pasangan. Kalau punya pasangan ya, gitu. Jadi harus bisa memanage tenaga. Itu sih kalau menurutku yang terpenting. Tenaga. Kalau tenaganya udah oke kan, semuanya bisa dilalui dengan enjoy. Berarti gimana kita bisa manage waktu dengan istirahat yang cukup juga? Ya, mungkin salah satu cara istirahatnya dengan healing ya. Healing. Dan yang tahu healing terbaiknya itu kan masing-masing orang gitu. Masing-masing orang punya healing sendiri-sendiri. Nah, kamu apa healing? Aku healing paling Ke alam kuliner. atau kuliner? Kuliner kalau aku. Kalau makan enak tuh nge-refresh gitu rasanya. Iya sih. Tapi dompet aman ya? Alhamdulillah sih. Tipis dikit. Kadang-kadang awal bulan udah mulai habis gitu kadang-kadang. Kan makanya healing tuh kan nggak sing dikit-dikit healing kan? Iya benar sih. Nah, healing tuh harus benar-benar sesuai kebutuhan gitu loh. Kalau lagi benar-benar butuh healing, ya udah healing. Gitu. Karena hidup ini kan nggak melulu soal hal-hal yang kayak sepaneng banget gitu kan. Butuh refresh kayak gitu. Dan mungkin kamu refreshnya pakai makan itu juga oke. Nah aku apa ya healingku ya? Kalau Mas Gandhi apa nih? Jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Bener-bener jalan. Kayak Jalan kaki. Iya, jalan kaki kayak. Makanya aku termasuk pas kuliah, aku biasanya milih tempat parkir yang jauh dari kelas. Aku biasanya kalau kuliah masuk kelas itu aku parkirnya di perpus. Biar ada waktu untuk aku jalan tanpa ngapa-ngapain gitu loh. Karena dengan jalan kaki, terus nggak mikirin apa-apa, nggak scroll media sosial, itu healing buat aku. Gitu. Nanti kalau misalkan butuh jalan-jalan yang lumayan jarak yang jauh gitu, bisa ke lapangan atau kemana. Pokoknya jalan lah, karena bagiku jalan itu healing yang terbaik sih. Tanpa mikirin apa-apa, benar-benar kita fokus sama diri kita, kita fokus dengan pikiran kita gitu kan. Pokoknya me time terbaik buat aku itu jalan. Gitu. Mungkin pesan-pesan nih Mas buat Sobat Kompos yang pengen kuliah sambil kerja gitu. Waduh, pesan-pesan ya. Iya. Kayak orang yang udah bijak banget. Sebagai mahasiswa yang udah lulus, mungkin buat teman-teman yang pengen kerja sambil kuliah, menurutku itu bukan suatu hal yang salah ya. Dan mungkin itu suatu hal yang boleh banget untuk dicobain. Gitu. Karena dengan bekerja, kita bisa dapetin relasi, kita bisa dapetin pengalaman, kita bisa banyakin portofolio. Dan itu sangat berguna ketika kita lulus kuliah. Gitu. Jangan sampai kita lulus kuliah tapi nggak punya relasi, nggak punya portofolio, nggak punya pengalaman. Gitu. Karena 3 hal ini menurutku yang penting sih. Gitu. Jadi pesanku, kalau misalkan ada yang pengen kuliah sambil bekerja, itu boleh banget dan boleh dicoba, tapi ingat harus ada tenaga yang di-manage. Harus ada tenaga yang di-manage. Jangan sampai habis tenaganya gitu, jadi pas kuliah ketiduran, kerja performanya nggak ada. Jadi benar-benar tenaga sih yang paling penting, Sobat Kompos. Oke, mungkin itu Sobat Kompos tadi Mas Gani udah sharing-sharing ke kita semua gimana biar kita itu kuliahnya oke, tapi performa kita bekerja itu juga oke gitu. Yang penting adalah kita ambil semua kesempatan yang ada, terus
ambil yang kita suka, dan Iya. jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Betul sekali. Terima kasih Mas Gani Iya. udah menyempatkan hadir nih. Ya, terima kasih banyak juga sudah diundang ini. Benar-benar Terima kasih kembali. apa ya? Mas. Ini kayak healingku juga, ngobrol gitu kan. Terus jalan kaki tadi. Oh iya. Nggak mungkin dong dari bawah naik motor kan. Nggak mungkin dong. Ntar Bisa, dimarahin. walaupun bisa aja sih. Iya. Tapi agak aneh ya. Terima kasih juga buat Sobat Kompos yang udah nonton kita sampai akhir obrolan kita. Jangan lupa untuk follow, subscribe, like, komen di YouTube kita, dan lupa follow Instagram kita kompos.kpiwinsuka dan TikTok kita juga di kompos_kpiwinsuka. Saya Atta, sampai berjumpa di episode selanjutnya dalam KPI Bercakap. Tunggu bersama dalam cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI Bercakap, tunggu bersama dalam cerita.